Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang bulan Maulid hampir selesai. Kami ingin bercerita tentang kisah akhir masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun kepada antum sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Kemudian semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku akan minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Ya Rasulullah, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah."
Ukasha seakan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasha. Bukankah baginda sedang sakit? Apakah engkau tidak bisa menunda sampai besok sehingga Rasulullah dalam keadaan yang sehat? Ukasha tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sayyidina Bilal mengambil cambuk di rumah Sayyidah Fatimah, anak baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah berkata, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah." Maka terperanjat dan menangislah Sayyidah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai sahabatku Abu Bakar. Ini antara urusanku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Tapi sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai saudaraku Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan antara kakek dengan paman Ukasha." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, "Ya Rasul, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah.
Para sahabat saat itu sangat geram mendengar perkataan Ukasyah yang sangat lancang. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidup aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasul. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Ampuni aku atas kelancanganku ya Rasulullah. Mintakan dosa-dosa yang telah aku perbuat, yang telah lampau ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua, dan kita nanti digolongkan menjadi umat yang diakui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, berkumpul bersama beliau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك